Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat museum dimanapun sahabat berada. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita hadir dalam satu suasana yang baru ya, dimana kita mulai membuat diskusi dalam bentuk podcast ini, dan hadir bersama kita ini ada seseorang yang sesuatu lah kalau di NTB ini ya. Beliau ini adalah Dr. Saleh Ending. Beliau, jadi kalau kita deret aktivitas beliau ini sangat sangat banyak nih, dan mengatur waktu untuk datang ke museum juga alhamdulillah bisa hadir. Pertama, beliau ada seorang anggota dari Dewan Kebudayaan di NTB, dan aktivitas hari beliau sebagai dosen yang diperbantukan sebagai dekan di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi di UIN Mataram. Dan beliau ini juga banyak nih aktivitas lain sebagai ketua pansel juga KPU Bawaslu, sering sekali yang kami lihat. Berarti memang tamu kita nih sangat kapabel ya. Selamat siang Bang Saleh. Gimana kabarnya? Siang, alhamdulillah ya, kabar baik. Ya, terima kasih ya sudah hadir ke podcast museum nih. Tapi kita mengatakan museum talk. Iya. Museum talk. Museum. Talk. Tapi biasanya dipanggil Bang Saleh atau Bang Alek nih? Ya biasa aja, kalau di generasi muda itu biasa dipanggil Bang Alek. Bang Alek. Gitu Oke, ya. kita pakai Bang Alek ya. Kalau di teman-teman di dosen itu ya Pak Ending. Pak Ending. Oke lah Bang Alek. Oke. Ya. Kita nih museum punya tema itu adalah kotaku, museumku, kampungku, museumku. Kita memang berharap kota kita, lingkungan kita ini menjadi living museum lah, museum yang hidup. Nah, dengan itu kita berharap memang tingkat kesadaran terhadap peninggalan sejarah, peninggalan kebudayaan itu cukup tinggi, dan bagaimana proyeksi kebudayaan kita. Nah, sekarang di awal ini kita bicara tentang Sekeco. Ya. Okay. Nah, Sekeco itu adalah apa itu? Aktivitas berkesenian Iya, masyarakat Sumbawa. Aktivitas tradisi lisan ya. Oke. Yang hampir hari ini hadir di tengah masyarakat Sumbawa, dan itu hampir tidak pernah punah di tengah masyarakat. Ya. Di tengah hantaman kebudayaan yang datang dari berbagai macam negara misalnya, Ya. dan dia selalu hadir di tengah masyarakat kita dan tetap eksis sampai hari ini. Sampai hari ini ya. Ini luar Ini biasa. tradisi musik di masyarakat suku Sumbawa. Suku Sumbawa. Ya. Di masyarakat di Sumbawa Barat juga ada. Di Sumbawa Barat ada bagian kan, dulu kan Sumbawa ini kan jadi satu dengan Ya. Sumbawa Barat. Tapi Sekeco ini juga ada di Sumbawa Besar, ada di Sumbawa Barat juga ada. Iya. Dua-duanya ada. Ya. Bahkan pelakunya juga ada di dua tempat ini. Di dua tempat Di ini. dua Berarti tempat ini masih hidup ya? Masih hidup di tengah masyarakat kita. Kalau dari segi terminologi bahasa, Sekeco tuh secara bahasanya dari artinya apa itu, Bang? Iya, tapi ini banyak perspektif Banyak ya. perspektif. Jadi ada juga yang mengatakan bahwa Sekeco itu menabuh gitu ya. Menabuh. Ya, karena memang dia menabuh, yang ditabuh itu adalah rebana. Rebana. Tapi ada juga orang Sumbawa bilang Sekeco ini adalah jadi perspektif yang agak modern. Jadi mengecohkan itu maksudnya begini. Dulu kan masyarakat Sumbawa ini adalah sebuah masyarakat yang hidup dalam sistem agraris ya. Iya. Bertani gitu ya. Jadi tentu mereka ini hidup penuh capek, lelah kan. Ya. Hidup di atas gunung dan di mana-mana mereka itu. Ya, karena mereka perambah ya. Merambah gitu ya. Tapi satu sisi juga mereka itu butuh ruang hiburan. Nah, hiburan malam misalnya. Dulu kan nggak ada kayak kita hari ini punya ruang ekspektasi kita untuk belajar misalnya. Iya, iya. Belajar tentang nilai modern atau misalnya hiburan bagi kita. Tetapi di desa itu kan nggak ada sama sekali. Yang ada itu ya ketika mereka selesai pulang ke rumahnya, nah ruang-ruang inilah diisi oleh orang dulu itu. Dulu ada yang disebut dengan ratib ya. Ratib Prabana Ude, misalnya kemudian ada Sekeco. Nah di situ
Biasanya tempatnya ini di rumah-rumah dia guru Ya, itu tempatnya. berarti ini aktivitas dari masyarakat agraris ketika dia menghalau kepenatan ya, Penatan, karena dia menghalaukan penatan kehidupannya, lelah misalnya. lelah itu. Dia butuh ruang kan, ruang Ya, hiburan ya. bagi masyarakat itu. Jadi semacam kontemplasi ya dari permasalahan hidup ya. Permasalahan hidup. Nah, biasanya syair-syair Sekeco itu mengandung nilai apa, Bang? Apa dari nilai-nilainya Oke. itu? Banyak ya yang diceritakan dalam Sekeco itu banyak. Ada nilai pendidikan juga ya, sebagai ruang komunikasi. Jadi ada juga yang di Sekeco itu isinya tentang sebuah berita misalnya. Berita tentang peristiwa kematian di sebuah daerah yang tragis. Jadi orang banyak yang nggak tahu dulunya. Ya. Dulu kan belum ada media massa yang kayak masif sekarang ini. Ya dulu kan orang bertutur dari satu daerah ke daerah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, Sekeco inilah ruang biasanya kalau Maestro Sekeco Samawa itu kemudian dia membuat Sekeco lewat pemberitaan tadi itu. Kemudian itu yang ditembangkan dari satu daerah ke daerah yang lain, dari satu desa ke desa yang lain. Iya. Ini semacam berita, ada juga isinya berita juga. Arti itu tradisi lisan, Tradisi lisan, yang bisa tentang legenda Ya, atau legenda cerita bisa. sebelumnya. Kan ada cerita banyak ya, cerita tentang misalnya cerita tentang bagaimana menuntut ilmu misalnya. Bahkan Sekeco ini juga bisa bercerita tentang tsunami di Aceh juga diceritakan juga. Ya, patua-patuanya ya. Ada juga cerita tentang gempa bumi yang terjadi di Jogja kemarin itu juga diceritakan juga lewat Sekeco. Berarti update juga ya ini. Tetap update dia, update. Jadi masyarakat kan butuh yang informasi-informasi baru juga. Nah, inilah sesungguhnya yang ditunggu oleh masyarakat tadi itu. Ya kan, karena mereka ini kan kemungkinan juga kemampuan membacanya juga pasti lemah masyarakat kita. Nah, salah satu ruang medianya itu, media komunikasi yang dilakukan yang bisa diterima itu adalah lewat Sekeco aja. Mereka bertutur dan mereka berarti ada peristiwa di Utan misalnya, ada peristiwa di Lapi misalnya, ada peristiwa di Empang misalnya. Bahkan dulu ada banjir besar di Sumbawa, banjir bandang itu juga diceritakan juga lewat Sekeco ini. Dibuat dan di tengah Sekeco itu juga ada sedihnya juga, ada gembiranya juga gitu loh dari penonton itu. Tergantung ceritanya. Tergantung cerita ya. Ceritanya itu. Kalau dulu kan memang dia menjadi tempat hiburan. Ada enggak modifikasi untuk zaman modern sekarang? Misalnya Sekeco dipakai untuk kegiatan perkawinan atau apa? Nah, dulu sekarang ini sudah agak berubah dia. Di tengah kehidupan kita yang hari ini ya. Bahkan sekarang ini ada muncul juga Sekeco Sowai misalnya. Jadi kalau dulu di zaman dulu itu orang Sekeco itu tabu bagi perempuan untuk menembangkan Sekeco. Apa itu alasannya, Bang? Karena ini kan keyakinan orang dulu keagamaan keagamaan. Karena orang dulu melihat bahwa tidak ada aktivitas lalu ngayu, kan rasanya itu dari satu desa ke desa yang lain. Ya kan malam-malam. Ini hanya perempuan yang laki-laki yang boleh melakukan. Ini kalau ada perempuan ngayu dari satu desa ke desa yang lain, itu tabu berarti. Tabu bagi masyarakat. Nah, sekarang ini sudah di tengah masyarakat kita yang serba modern ini, Sekeco perempuan pun sudah mulai difestivalkan. Tapi jarang ada beberapa yang saya temukan itu pemain Sekeco dari Sumbawa Barat itu. Itu Darmi namanya. Dia juga pindah dari satu desa ke desa yang lain. Nah, itu pindah satu desa ke desa yang lain. Nah, kalau memang sekarang dari sisi sejarah, Bang, setelah berkembang itu, ada tidak daerah lain? Apa ini hanya khusus di Tanah Samawa saja? Ya, kalau di daerah lain kan ada juga, misalnya di Kalimantan itu, kalau tidak salah itu ada namanya seni Madihin ya, Madihin. Tapi hampir mirip. Tapi kalau bicara di NTB, Sekeco itu menjadi nilai punyanya Sumbawa. Khusus. Misalnya kalau di Lombok ini ada Gendang Beli, itu punyanya Lombok misalnya. Kalau misalnya di Bima itu ada namanya Biola Gambo misalnya. Nah, Sumbawa ini dia punya yang disebut dengan Sekeco.
Jadi dia berbeda-beda nilai lokal ini ada di Lokal masing-masing. jenisnya ya. Lokal jeniusnya Lokal di jeniusnya. masing-masing daerah. Itu loh. Kalau dari sisi pemain, tadi kan kita sudah bicara Oke. tentang sejarah. Dari sisi pemain tuh berapa orang, Bang? yang Ini dimainkan sketsa? oleh dua orang. Dua orang. Dua Dua orang. Jadi orang. dua orang yang berpasangan ya. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Sumbawanya itu dua orang ini kanti, Iya. temannya. Temannya. Ini kanti saya katanya. Temannya memainkan itu hanya dua orang aja. Tapi ketika mereka memainkan itu adalah hampir semua menggunakan aspek kelisanan. Oh. Jadi nggak ada misalnya mereka bermain terus lihat tag itu nggak ada. Berarti ini Berarti sudah di luar kepala itu sudah. Di luar kepala, pakemnya dia sudah punya. Iya. Artinya dia punya struktur. Ini berarti Dalam kayak membangun. pantun yang bersambut antara satu. Makanya dalam sakeco itu di Sumbawa itu maka ada yang disebut dengan sakeco anurawi. Ya. Itu ada sakeco anusium. Iya. Nah, jadi kalau sakeco anusium Anusium itu, biasanya itu adalah dia menembangkan sakeco itu bercerita tapi menggunakan lawas. Lawas-lawas Sumbawa itu yang ditembangkan, yang kait mengait antara satu lawas dengan yang lawas yang lain. Lawas ini terminologi di bahasa Indonesia itu apa, Bang? Sepadannya itu loh. Ya semacam misalnya Pantun. kalau dia itu kan pantun ya, Iya, pantun. pantun. Kalau kita itu kan lawas. Iya, lawas. Jadi dia terdiri dari 3 baris dan 8 suku kata. Jadi strukturnya seperti itu. Jadi lawas Sumbawa itu terstruktur. Jadi kalau orang buat lawas itu misalnya lebih dari suku kata lebih dari 9 itu bukan lawas. Nah, itu Sumbawa itu. Berarti terstruktur. harus masuk dalam bingkai itu. Harus masuk dalam bingkai itu dan dia menjadi 3 baris. Jadi bisa nanti ada lawas yang menyambung ya. Bakail bahasa Sumbawa itu antara satu dengan terkait yang lain. satu Terkait dengan satu yang lain. lain. Nah, inilah yang ditembangkan. Tapi cara menembangkannya juga beda-beda juga. Iya. Ya, di masyarakat Sumbawa itu dia beda-beda. Kalau menembangkan kayak misalnya sakeco anusiup itu, dia sangat tinggi suaranya itu, kayak dibawa kita ke dunia yang agak sedih gitu loh. Oh gitu. Tapi lebih malam lebih kayak lagu romantisme lah. Romantisme. Kayak kita mendengarkan lagu di dunia kita itu ada lagu pop, ada lagu rock gitu loh maksudnya itu. Tapi kalau yang anurawinya ini dia khusus cerita tentang peristiwa. Lebih dinamis. Oh, lebih dinamis. Gitu. Cepat dia, dinamis. Berarti lagunya juga lebih ritmenya lebih cepat juga kalau yang punyanya Sumba Anurawi itu. Yang wilayahnya itu hutan, misalnya wilayahnya itu sampai Taliwang itu. Termasuk itu terminologi Anurawi ya. Iya, ada 2, makanya ada terminologi Anusiup, ada terminologi Anurawi. Apa itu, Bang? Terminologi Anusiup Anurawi. Kalau dalam falsafah kehidupan kita itu bahwa hidup ini kan kita harus ada proses. Kelahiran itu memulai dari siup. Jadi kehidupan kita. Nah, kalau menuju Anurawi itu tenggelamnya matahari. Anusiup itu saya potong terbitnya matahari. Terbitnya matahari di pagi hari lah ya. Di pagi hari. Kalau yang Anurawi itu tenggelamnya matahari. Nah, proses kehidupan kita ini dimulai ada proses kelahirannya dan akan kembali kepada Anurawi tadi itu. Habis masa hidupnya, meninggal dunia gitu loh. Nah, ini muncul di masyarakat. Oke, kembali ke syair. Maka ada orang bilang di masyarakat Sumbawa, kakadu alu kondorawi. Kayak gitu. Bahasa Sumbawanya itu, maksudnya kakadu sembayang gitu. Gitu. Untuk pemantik memberi semangat kepada orang bahwa kehidupanmu ini segera akan berakhir. Berarti filsafatnya di lantun-lantun di lawas yang ada di dalam sakeco itu memang lebih banyak kepada nilai-nilai keagamaan. Ada nilai, ada namanya sakeco lawas pamuji khusus itu. Yang sifatnya itu adalah pesan yang isinya itu adalah tentang bagaimana mengajak orang supaya dia mendekatkan diri pada Allah. Sakeco lawas pamuji. Sakeco pamuji itu artinya? Ya, pamuji itu kan puji-pujian kepada Allah. Ya semacam doa atau doa. Maka kemarin itu saya menulis, tapi itu saya sudah diterbit ya,
Jadi saya menulis lawas pamuji, Iya, iya. representasi doa keselamatan. Iya. Itu menjadi sebuah tulisan dan mungkin nanti bisa dibaca oleh teman-teman itu, khusus tentang Sumbawa itu saya menulis itu. Saya ngambil dari lawas-lawas pamuji itu. Ya, lawas itu memang sangat syarat makna ya. Iya. Karena itu ditulis oleh Muhammad Dia Amin Kadi. Iya. Jadi dia guru yang masa kesultanan dulu. Iya. Kemudian dia menulis lawas itu masih dalam bentuk berbahasa Arab itu. Oh, Arab gundul. Enggak, dia Arab Pegon ya, yang menggunakan bahasa Samawa, tapi pakai bahasa menggunakan huruf Arab. Huruf Arab. Oh. Nah, itu ada itu. Kemudian saya baca, kemudian saya translate, kemudian itu yang saya tulis. Nah, lawas seperti inilah di kelompok masyarakat kita, terutama pelaku sekeco itu menganggap bahwa ini doa. Doa untuk keselamatan. Dan mereka menganggap bahwa tidak bisa semua anak-anak itu dilarang membaca itu. Ya, ya. Karena ini harus, kalau kamu membaca harus kamu wudu dulu. Oh, Itu. begitu. Ada ritualnya. Ritualnya begitu tinggi penghargaannya terhadap lawas yang memang dianggap memiliki syarat makna ya di masyarakat. Nah, kalau di tradisi masyarakat ini sekarang sekeco itu digunakan dalam peristiwa apa saja, Bang? Misalnya sakeco ini kalau ada hitanan. Oh, hitanan. Ya kan? Kemudian nanti ada perkawinan. Misalnya ada perkawinan antara yang laki dengan yang perempuan. Nah, biasanya ada yang disebut dengan kegiatan rame mesa. Rame mesa itu ya hiburan di rumah si perempuan, hiburan juga di rumah si laki-laki. Rame mesa itu arti ramai sendiri-sendiri di rumahnya. Oh, di rumah ya, di rumah pengantin ya, masing-masing punya aktivitas hiburan gitu. Hiburan sebelum perkawinan itu dilakukan. Perkawinan itu dilakukan. Jadi malamnya ini misalnya besok dilaksanakan perkawinan, resepsi perkawinannya, malamnya itu dihibur. Nah, lalu muncul pertanyaan, ya siapa yang dihibur? Ya kan? Ya. Jadi yang dihibur itu adalah seluruh masyarakat yang ada di sekitar orang yang punya hajatan itu. Kan biasa kalau di Sumbawa itu kan ada kegiatan ibu-ibu, ya kan, lalu bagoreng nih, yang bagoreng itu loh, misalnya memasak bersama itu. Nah, malam itulah mereka itu dihibur oleh sakeco ini. Sebelum besok acaranya. Acara pernikahan. Jadi persiapan itu ya dihibur dengan sakeco. Nah, biasanya itu ya kalau di tradisi masyarakat itu yang kan di Sumbawa itu rumah panggung, Bang. Rumah panggung ya. Nah, biasanya memang rumah panggung itu yang berjejer kan? Rumah panggung itu berjejer. Biasanya karena dan katanya bisa dilepas itu, dindingnya dilepas. Itu di situ tempat tampilnya. Ya. Kemudian nanti dibuat pakai jembatan jembatan ke rumah sebelah. Oh gitu. Jadi rumah-rumah itu rumah-rumah itu. Jadi dua rumah ini isinya adalah penonton semuanya. Oh gitu. Sampai begitu dia. Biasanya menembangkan sekeco ini mulai nanti jam 9 malam. Oh, jam 9 malam. Sampai dia subuh. Oh, sampai subuh itu. Subuh itu. Berarti sama dengan tradisi ya. Kalau di sini itu dengan tradisi wayang ya. Wayang ya, sama. Tangkap wayang gitu ya. Wayang sama. Kita itu gitu. Jam 9 malam sampai besok subuhnya. Jadi nggak usah di stop ini kalau misalnya bunyi orang azan tarhim itu di masjid Abu Bar sudah itu anunya ya. Pertandanya itu. Oke, kita lanjut Bang Alek. Di dalam prosesi kegiatan sekeco ya. Ini kalau dalam tradisi Islam mungkin nasid ya. Semacam nasid itu. Ya. Nah, di dalam di dalam proses tembang sekeco itu ada tahapan-tahapannya lagi tidak ketika dia mulai memainkan sekeco itu? Ada pembagian nggak? Ada intronya atau apanya segala macam? Jadi saya harus bertutur dulu ini tentang sakeco ini. Jadi memulai sakeco ini di masyarakat Sumbawa itu harus dimulai dengan sakeco pamuji. Iya. Jadi sebelum sakeco cerita-cerita yang lain itu, masyarakat Sumbawa itu biasanya pelaku sakeco itu memulai dengan sakeco pamuji, sakeco lawas pamuji. Suatu hari saya bertanya dengan pelaku sekeco itu, Pak, kenapa harus? Nggak langsung aja, kenapa harusnya ini? Iya. Kemudian dia menjawab,
kami harus memulai dengan Sakeco Pamuji ini supaya kita semua ini doa. Supaya kita semua ini adalah mendapatkan rik selamat. Ya. Karena semalam ini kita akan dihibur, Ya. ya kan, sampai pagi, dan besok pengantin akan resepsi perkawinannya. Maka malam ini Sakeco ini harus dimulai dengan Sakeco Pamuji itu untuk mendapatkan doa untuk mendapatkan kerik selamat. Nah, selalu begitu dia. Nah, ini tahapan pertamanya. Oke. Nah, Sakeco itu juga nanti para pemain ini ketika dia masuk, mulai dia memegang rabananya itu. Ya. Kemudian rabana itu dipukul oleh dia. Jadi saya tanya, apa makna di balik itu? Itu ada nilai tersendiri katanya. Jadi ketika kami memukul itu, maka suara itu akan menyebar kemana-mana. Kemudian insya Allah akan datang seluruh masyarakat itu akan datang. Ya. Jadi dianggap sebagai pemikat gitu loh maksudnya ketika dia memukul tadi itu. Nah, kemudian mulai mereka memainkan ini. Jadi ingat bahwa di Sakeco ini kalau dia pemainnya hanya satu pasang misalnya. Ya. Jadi enak tersendiri dia, enak agak-agak muda dia. Ya. Tetapi kalau misalnya kita ngundang pelaku Sakeco ini ada dua pasang, Dua grup. Ya. maka di situ ada kontestasi, Pak. Oh, gitu. Kontestasi. Nah, disitulah mereka menunjukkan kemampuannya masing-masing, keterampilan, keahlian dengan keahliannya, dengan suaranya yang masing-masing di antara mereka. Tapi biasanya mereka ini sudah lama sahabat di antara satu dengan antara. Itu yang dilakukan oleh mereka. Tapi persahabatan itu nggak pernah luntur di antara mereka ini. Kapan dan di mana aja. Oke, setelah Pamuji itu pembuka, terus selanjutnya apa tuh, Bang? Kemudian nanti mereka mulai menembangkan Sakeco itu yang berbasis misalnya cerita-cerita. Ya. Misalnya tadi itu cerita tentang terbunuhnya seorang laki-laki karena dia membawa lari, tentang cerita tentang seorang perempuan misalnya itu. Itu diceritakan juga dalam Sakeco. Proses kronologinya diceritain sama dia. Berarti apa yang berkembang di masyarakat ya? Berkembang yang ada di masyarakat. Berarti tidak hanya cerita dahulu, apapun yang update juga di masyarakat. Di masyarakat. Nanti dia juga bercerita, bisa juga dia bercerita tentang orang pintar ya, pelaku Sakeco ini. Dia bercerita bagaimana dia bertemu seorang laki-laki Sumbawa ini, dia bertemu dengan seorang perempuan dari Sasak misalnya. Ya, gitu ya. Wah, itu menarik itu. Penggabungan dua budaya yang berbeda. Dan mereka melantunkan menggunakan bahasa yang berbeda. Oh, gitu. Nanti dia pakai bahasa Sumbawa, dan nanti kalau ceritanya itu masuk tentang Lombok, maka dia akan menggunakan bahasa Lombok. Oh, gitu. Bahasa dari Sasak. Sama dengan Lalu Nasib yang menggunakan bahasa Sumbawa dan bahasa Bima gitu hampir sama itu. Lalu Nasib itu. Nanti kalau dia bercerita tentang misalnya Bojo misalnya, nanti dia akan menggunakan bahasa Bojo. Nah, terutama yang menarik dalam Sakeco itu terutama nanti ada namanya Racik. Ya. Racik itu adalah dia bercerita tentang sesuatu hal yang membuat kita tertawa. Oh, gitu. Hiburan sebenarnya. Ya. Ada humornya juga. Oh, ada humornya. Ketika dia bercerita tentang peristiwa tadi itu, misalnya peristiwa terbunuhnya seseorang misalnya atau misalnya banjir bandang misalnya. Kan orang sedih tuh. Iya. Ceritanya itu. Kemudian nanti setelah itu pelaku Sakeco ini kemudian dia bawa masa ini suasana batinnya ke dunia humor. Ya. Nah, situ ada ceritanya. Ada chapternya ya. Chapternya khusus. Ada chapter khusus yang khusus tentang untuk memperlihatkan kondisi itu dari sisi humornya. Yang nanti semua yang sedih tadi itu kembali lagi dia bergembira karena memang ada dimensi humornya. Oh, berarti ini emosi penonton itu betul-betul dimainkan. Dia dimainkan. Oh, emosi dia sedih, kemudian emosi dia senang gitu. Nanti dibawa sedih lagi, gitu. kemudian nanti lagi humornya. Kemudian nanti isi kan sudah ada nyampaikan itu, nanti baru nanti Racik. Racik itulah cerita tadi itu yang humor-humor tadi itu. Tapi mohon maaf ada juga dimensi-dimensi yang agak mohon maaf tapi bukan serono enggak. Jadi cerita-cerita yang agak forno juga ada di itu tuh. Ya. Hanya simbolisasi ya. Simbolisasi diksi diksi kelisanan. Yang yang misalnya
dia bercerita tentang saya berangkat ke Singgigi ketemu dengan turis misalnya, ada di situ bagaimana kita melihat turis misalnya, itu dia cerita juga itu sama pelaku sketsa itu, ya kan? Nah ini membuat orang ketawa sebenarnya, hiburan yang dibuat ketawa. Nah baru nanti terakhir itu dia penutup, diracik itulah terakhir nanti penutupnya. Nah dulu pernah sekali ini saya pernah ya ada sebuah kegiatan dulu di Sumbawa, yang sebelah sini pentas sakeco, yang sininya dangdutan. Oh gitu. Nah, ada dua dulu, ya kan? Jadi dulu yang sebelah sini ada perkawinan, yang sini juga perkawinan, tapi dia nyetel organ tunggal. Organ tunggal ya, dangdutan. Di situ nggak ada orang mau datang. Oh gitu. Sebenarnya kan kebalik ini. Kebalik maksudnya sebenarnya harus datang ke organ tunggal dong, karena ini kan era modern, ya kan? Tetapi ini paling nggak ada orang mau nonton situ, tapi semuanya lari ke sketsa semuanya. Padahal itu di kota loh, di kota kecamatan. Kota kecamatan ya. Bagi saya ini, wah ini luar biasa. Artinya bahwa sakeco ini masih bertahan di tengah masyarakat dan pemilik kebudayaan sangat menghargai terhadap budayanya. Salah satunya peninggalan non benda ya yang masih tetap terjaga. Folklorisan namanya. Folklorisan yang masih sangat bertahan di masyarakat. Kembali tadi, kalau ini kan aktivitas ini kan tidak setiap malam, Bang. Ya. Nah, ketika mereka melakukan aktivitas malam hari skeco, biasa mereka ini background pekerjaan atau aktivitas di pagi harinya apa? Dia hampir semua. Apa memang khusus dia sebagai seniman? Dia adalah pelaku. Mereka semua adalah petani. Oh, petani. Jadi ada pekerjaan yang lain. Jadi mereka itu menjadi petani, buruh tani. Ada yang punya sawah, ada yang nggak punya sawah juga di Sumbawa itu, tetapi jadi buruh lah misalnya itu. Tetapi hampir semua adalah petani, juga ada yang memelihara ternak juga. Ternak sapi misalnya, kerbau misalnya. Berarti selesai mereka menjalankan aktivitas. Itu. Ini mereka diundang untuk. Itu mahal loh sekali main itu. Oh gitu. Sekali mainnya itu. Bisa berapa itu hitungannya tuh? Hitungannya itu dalam tulisan saya itu sakeco sebagai pamuya dalam masyarakat Sumbawa itu tergantung jauh dekatnya. Oh, jaraknya. Ya. Kalau misalnya dari Sumbawa ke Utan itu bisa 1,5 juta. Satu orang atau satu grup? Satu grup itu. Oh, satu grup. Kalau misalnya dua grup berarti sudah kita bayar 3 juta. 3 juta. Tapi misalnya kalau mainnya ke Desa Labangkar di orang Telu itu, orang sana itu naik ke atas itu kita bisa bayar sampai 2 juta satu pasang. Kalau sekarang jumlahnya ini, Bang, kita dari sisi jumlah, apakah setiap kecamatan punya? Setiap hampir semua kecamatan itu ada. Oh gitu. Pelakunya ada. Pelaku ya. Misalnya di Alas ada ya. Iya. Alas Barat, Alas Timur misalnya, di Utan ada itu. Oh gitu. Ada, apalagi di Utan itu gudangnya. Di Moyo Hulu itu apalagi, Moyo Hilir apalagi banyak itu. Bahkan di Sumbawa Besar pun ada. Dan saya sudah ketemu semuanya itu dengan pelaku skeco itu. Ada semuanya. Ini regenerasinya ada, Bang? Ada proses pewarisan namanya itu dalam tradisi lisan itu. Jadi biasanya orang-orang ini ada gurunya misalnya, nanti diturunkan ke muridnya. Oh, ada ini juga ada semacam manunya ya. Tradisi Bali Pambaguru misalnya, khusus itu. Misalnya dulu kalau di Sumbawa itu terkenal dengan Mas Warang. Mas Warang punya murid banyak ini, di Utan ada namanya Ahe. Di Putu ada namanya banyak lah Pak Hatta Jamal misalnya. Kemudian Pak Hatta Jamal nanti nurunin ke muridnya, di bawahnya juga semua ada. Kalau pelaku skeco yang paling tua di Kabupaten Sumbawa atau di KSB itu siapa, Bang? Ya kalau di Sumbawa itu, kalau saya ingin mengatakan bahwa Mas Warang itu adalah maestro skeco. Maestro skeco. Sakeco Sumbawa. Tapi beliau sudah almarhum. Sudah meninggal, dan saya waktu itu tahun 2012 itu saya melakukan penelitian dan saya masih bertemu dengan beliau. Tapi beliau sudah dalam posisi sudah agak ada ya. Sudah tua ya. Sudah pendengarannya agak berkurang.
Tetapi hasil ciptaan Sekeco beliau itu sampai hari ini masih dipakai oleh murid-muridnya. Pakemnya masih semua oleh murid-muridnya. Komunitas Sekeco ini ada komunitas yang tidak bang, yang apa namanya? Dia tidak dalam persatuan gitu. Ya ada, tapi mereka nggak dibuat dalam bentuk misalnya komunitas ada nama ya enggak. Jadi tapi mereka dia itu aja, cair aja ya. Cair aja. Jadi misalnya kalau dia pergi Sekeco ke sini, oh itu ada teman saya nanti. Oh gitu. Nah, jadi tapi banyak ya. Jadi ketemu mereka itu. Pernah tidak aktivitas Sekeco ini bang? Kalau kita tahu lah Gendang Belik misalnya kan, Gendang Belik yang ada di Lombok ini ketika masyarakat Lombok yang menikah di Sumbawa gitu kan, dia melakukan prosesi nyongkol, mereka juga datang ke sana. Ini Sekeco ini juga lintas daerah bang, apabila diundang oleh masyarakat Sumbawa yang di luar Sumbawa misalnya. Oh sering. Bahkan dia dulu kan sering nampil juga. Bahkan si Arif itu sudah dikirim ke Jerman juga mengembangkan gitu? Sekeco. Oh ya. Bahkan yang unik sekarang itu ada juga yang saya temukan di lapangan itu Sekeco bahasa Indonesia. Oh gitu. Jadi tidak jadi biar bisa dinikmati oleh masyarakat umum gitu. Supaya bisa dinikmati supaya dia paham pesan oleh masyarakat umum. Tapi itu nggak bertahan lama. Karena itu pesanan. Oh gitu. Pesanan. Jadi dia buat kasetnya juga dibuat. Itu kita dengar bahwa ternyata di masyarakat itu agak asing ya. Agak asing. Dia bilang begini, apa itu Sekeco itu katanya? Nggak menarik bagi kita. Nggak usah lah dengar Sekeco. Berarti kembali ke dalam bahasa ini. Ya, ke dalam bahasa. Kayaknya mereka ini masyarakat sudah nggak mau dengar yang aslinya aja. Yang asli saja ya. Asli aja. Oke, Bang Alek, dalam proses Sekeco itu kan dia tampil tuh. Kalau tadi disebutkan ada pembuka gitu. Ritual-ritual. Ada tidak ritual lain yang mungkin menjadi tanda kutip hanya diketahui oleh pelaku Sekeco? Ada, sangat banyak itu. Apa saja tuh, Bang? Jadi misalnya bagi pelaku Sekeco itu sebelum dia berangkat itu, maka dia harus menyiapkan beberapa minuman. Yang sudah dibacakan gitu. Doa-doanya oleh dia. Misalnya ada madu, misalnya ada kunyit, ada macam-macam itu diramu oleh dia untuk persiapan dia. Iya. Ini harus diminum oleh dia dengan bacaannya dia. Okay. Ya kan? Kemudian sebelum dia berangkat dari rumahnya di atas panggung, kalau bahasa Sumbawanya itu pinapelangan. Jadi namanya mengatur perjalanan. Itu. Jadi kalau dia keluar rumah itu dia atur perjalanannya. Ya. Jadi kalau yang mana nih, kaki mana yang duluan keluar ini? Oh gitu. Oleh pelaku Sekeconya. Ya, kalau kanan ada bacaannya. Okay. Ya kan? Terus nanti setelah turun dari tangga, kan rumah di Sumbawa itu kan rumah panggung ya. Iya. Nanti setelah turun sampai di bawah itu kemudian dia lanjutkan perjalanan, maka di situ dia juga berdoa. Ada prosesinya. Ada prosesinya. Ada adatnya. Nah, ketika dia berangkat, maka pelaku Sekeco itu dia ada pakai jaket, tapi ingat di belakangnya itu selalu ada saudara kembar kalau bahasa anunya itu. Badik. Pisau. Jadi maksudnya itu adalah bukan untuk membunuh orang, bukan. Berjaga-jaga. Jadi berjaga-jaga. Kalau ada misalnya binatang buas, misalnya di jalan, ada ular, ada apa di jalan itu. Nah, bagi dia itu ini adalah saudara saya yang menyelamatkan kehidupan saya selanjutnya. Nah, nanti setelah dia sampai di daerah tempat dia bermain itu, dia ngatur dirinya itu, misalnya dia minyak rambutnya tebal gitu loh, dia pakai parfum, semuanya biasa lah gitu. Nanti setelah dia masuk ke dalam situ tuh, kita lihat biasa pelaku Sekeco itu dia pukul rebana itu, tang. Ada filosofinya tidak? Ada filosofi, dia sambil ada doanya juga itu, ada jampi-jampinya. Waktu itu saya tanya, apa maksudnya ini Pak? Sudah ada bacaannya. Maksudnya itu adalah ini untuk memanggil masyarakat bahwa Sekeco ini akan segera dimulai.
atau untuk mengusir hawa-hawa yang tidak bagus mungkin dengan Bisa suara. bisa jadi. Makanya nanti jadi ketika memukul itu masyarakat datang. Nanti biasa pelaku skeco itu nanti disiapkan ada rokok Sumbawa itu ya. Ya, jontal. Jontal. Ya, Nah, dia selalu mengambil itu jontal itu kemudian dia menghisapnya. dia hembuskan ke atas. Itu juga adalah bagian dari proses untuk menghalangi ketika dia bermain tidak masuk. Ya, Nah, itu ya kepercayaannya nih, kepercayaan masyarakat kita. Setahu Bang Alek ada tidak ibaratnya dia sudah lakukan itu terus tiba-tiba terkendala gitu, suaranya tidak bisa keluar. Oh bisa, banyak. Oh gitu, banyak kejadian. Banyak kejadian juga. Jadi ada suaranya nggak bisa keluar, kemudian Treble gitu dalam. treble kemudian terasa. Kalau dia nggak kuat, ini bahasa anunya, Iya. kalau ilmunya nih ya, kalau nggak kuat ilmunya, dia terasa panas nanti dia lari itu, dia keluar dari wilayah itu, wilayah dia cari sungai untuk tempat untuk dia dia berendam itu. Sampai begitu anunya itu. Berarti anu juga ya, Makanya saya bilang ada kontestasi. ada kontestasi ya. Iya. Berarti Dia di dalam masyarakat kita itu sangat apa namanya? maka yang saya tanya waktu saya riset itu ada namanya pelaku skeco itu dia bilang ada ilmu semeri semanis. Ya. Nah, jadi dia ada ya doa yang dibacakan supaya penonton itu dianggap kita ini lebih muda katanya. Oh, Umur gitu. 25 tahun misalnya. Lebih kinclong lebih gitu ya. kinclong gitu. Ada Iya, seperti iya, itu. iya. Ya, masyarakat kita itu ya namanya kepercayaan. Iya, keyakinan ya. Keyakinan masyarakat nggak bisa kita. Itu bagian dari support motivasi dia sebenarnya, ya kan? Supaya sugesti di dia supaya dia bisa tampil dengan maksimal ketika dia memainkan skeco itu. Oke. Misalnya tiba-tiba dalam waktu dia mainkan hujan gitu. Ada juga persiapan-persiapan terkait dengan kendala cuaca seperti itu. Ya sama semuanya. Dia mengatur itu juga itu. Ya? Mengatur perjalanannya itu artinya dia ketika berangkat dia mencoba menggunakan kemampuan dia mistik kepercayaan dia supaya bagaimana bisa Lancar gitu. lancar dan menghalau jangan sampai terjadi hujan. Karena bagi dia kalau ini tidak jadi kan dia sudah prestisius juga kan. Gitu. Ini luar biasa juga. Jadi banyak prosesi-prosesi yang dilakukan. Iya, masyarakat kita itu. Dan sekarang masih berjalan ya. Saya kira masih sampai hari ini masih. Tapi memang kalau kita melihat, mohon maaf ya, kalau di kota besar ya di Sumbawa dia agak berkurang. Tetapi kalau di desa-desa itu masih sampai hari ini masih sampai hari ini. Pasti kedepannya skeco ini sepertinya regenerasinya masih kita. Masih. Bahkan sekarang ini kan para pemangku kebudayaan di Sumbawa sudah menginstruksikan supaya regenerasi itu tetap dijaga, maka di sekolah pun sudah mulai diajarkan supaya skeco itu masuk ke dalam muatan lokal. Ya, di muatan lokal, bahkan tetap dikontestasikan. Oh gitu. Di tingkat SD misalnya, di tingkat SMP, tingkat SMA, supaya ini jangan sampai dia hilang. Regenerasinya tetap dijaga betul sekarang. Berarti memang sudah ada kesadaran ya untuk salah satu tradisi. Maka saya bilang Sumbawa itu hanya ada satu, punyanya skeco. Sebagai nilai lokal wisdom kita yang kita punya dan harus kita pertahankan. Dan bahkan saya sampaikan kepada pemirsa semuanya, bahkan saya sekarang insya Allah nanti menulis buku tentang skeco Samawa. Oke, luar biasa ya. Bukunya itu 468 halaman. Luar biasa itu. Kayak disertasi itu. Ya, saya kayak disertasi tadi itu. Kemudian nanti kita akan terbitkan, yang terbitkan itu UGM. Wah, kita nunggu ya, nunggu nih gimana. Mungkin nanti bisa teman-teman semua bisa mendiskusikan tentang buku ini. Ya, nanti segera akan kita terbitkan dan nanti akan diberi pengantar oleh guru saya dulu waktu di UGM dulu, Prof. Sri Hedi Aim Saputra. Oke Bang Alek, luar biasa diskusi kita ini. Saya berterima kasih telah hadir di podcast Museum Talk ini. Sahabat museum, ini kita sudah bicara cukup panjang terkait dengan skeco dan
narasumber kita ini luar biasa. Terima Ya, kasih Bang Alek. Makasih. Mudah-mudahan di kesempatan podcast berikutnya beliau bisa hadir ke Insya Allah. museum. Ya. Dan terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.